Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nuryuli. Di video kali ini aku ingin membuat tutorial gimana caranya ketika Brimo kita atau BRI mobile banking kita terblokir. Karena untuk Brimo sendiri itu beda dengan mobile banking pada umumnya. Seperti di Bank Mandiri atau di Bank BCA itu berbeda. Karena kalau di Bank BRI Brimo sendiri itu ketika kita sudah 7 hari tidak digunakan untuk transaksi transfer, hanya cuman sekedar untuk cek saldo aja, nanti akan terblokir dengan sendirinya. Tapi teman-teman tidak usah panik dulu. Untuk mengatasinya kita perlu datang ke bagian customer service yang ada di bank setempat atau unit setempat. Dengan cara kita bisa membenahi dengan cara sendiri. Berikut caranya, yaitu pertama-tama kemudian kita ketik nomor kartu ATM, biasanya ada 16 digit, itu kita masukkan. Setelah itu kemudian kita ketik user ID. User ID itu ketika kita mendaftar, itu setiap kita login itu nama usernya itu apa. Dan itu harus ingat, jika user ID itu terlupakan dan alamat email juga terlupakan, berarti kita harus ke CSO. Namun jika user ID kita masih ingat, alamat email yang kita daftarkan pun ingat, kita cukup mengetikkan aja. Kemudian masukkan kode validasi yang ada di samping gambar tadi. Kita masukkan, atau biasanya kode unik. Nah, nanti akan tertulis kayak gini, email terkirim. Nah, kita tutup, kemudian kita buka ke bagian Gmail. Nah, nanti di Gmail kita buka emailnya, nanti ada dari BRI. Untuk reset password, kita klik link yang ada di email tersebut. Kita pakai browser. Kemudian akan muncul seperti ini untuk konfirmasi data, user ID kita, email kita. Nah, kita membuat password yang baru. Password yang baru itu tidak sama dengan password yang lama. Biasanya seperti itu. Nanti 3 digit di belakang itu berubah. Misal dulu yang pertama cantik 123. Nah, kita tidak boleh menggunakan 123-nya. Bisa cantik 000 atau cantik 011. Seperti itu. Setelah kita membuat password baru dan konfirmasi password baru, kemudian server ID. Nah, ini mToken ini, bagian mToken itu nanti kita akan divalidasi dikirim ke nomor yang kita daftarkan dulu. Dikirim ke nomor handphone yang kita daftarkan dulu. Nanti akan ada mTokennya. Nah,
Kemudian kita buka pesan. Nah, nanti akan ada BRI OTP. Nah, untuk ID kita samakan, karena jika nanti lebih dari 5 menit dia akan kembali mereset ID kita. Nah, server ID ini harus disamakan karena nanti M tokennya itu berbeda-beda. Kalau sudah disamakan, maka dimasukkan M token yang ada di pesan. Kemudian kita kirim, tutup. Kalau sudah selesai, kita coba untuk login. Nah, kalau sudah begini, berarti sudah bisa digunakan. Ini menggunakan web. Kita bisa cek untuk saldo. Nah, ini sudah sesuai, berarti kita sudah bisa menggunakan, ini kan menggunakan web. Jika kalian sudah mempunyai aplikasinya, Brimo yang ada di smartphone kalian, kita kemudian logout. Nah, kemudian kita pencet aplikasi Brimo kita. Kemudian kita login kembali sesuai tadi password yang terakhir yang baru kita buat. Nah, setelah kita pencet di bagian aplikasi, kemudian nanti kita akan dikirimkan ke nomor yang sudah didaftarkan, itu berupa link dari Brimo kita. Nah, setelah kita pencet, nanti akan muncul linknya. Kita buka URL, kita menggunakan Brimo PIN yang dulu kita pakai. Nah, ini bisa digunakan. Password dan PIN itu berbeda. Kalau password itu digunakan untuk login, kalau PIN itu biasanya digunakan untuk cek saldo, menambahkan data rekening, dan lain sebagainya. Kalau untuk PIN itu tidak akan pernah terblokir. Namun kalau untuk user ID dan password, jika kita sudah lebih dari 7 hari tidak digunakan untuk transaksi, transfer, itu nanti akan terblokir dengan sendirinya. Jadi teman-teman tidak usah panik, tidak usah antri yang panjang di CSO. Kalian cukup menggunakan teknik seperti ini, nanti akan bisa digunakan lagi. Segitu dari saya. Silahkan mencoba buat teman-teman yang mempunyai aplikasi Brimo-nya itu terblokir. Semoga menambah wawasan teman-teman semuanya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih.